Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-131. Masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa cerpen berjudul Bahijah karya Uyung Nuha. Saya bertindak sebagai hakim dan Iis Taulida bertindak sebagai penuntut. Pada malam hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana tetapi prinsip dan mendasar bagi sebuah proses penulisan karya sastra. Baik, saudara terdakwa, saya akan bertanya tentang cara membaca. Ini bahijah atau bahiyah? Bahijah. Bahijah. Bukan ejaan lama. J menjadi Y. Bukan. Sengaja dibuat J. C. Kalau J ejaan lama pasti Bahijah. dengan DC. Bahijah. Ya, bahijah. Ini bahijah, murni bahijah, bukan bahiyah. Apa yang hendak Anda sampaikan di dalam cerita bahijah ini? Seorang anak bernama Muslik yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya sejak masih bayi. Bahijah ini nama ibunya. Belum selesai tentang Muslik. Tinggal sejak bayi, umur berapa, tinggalnya kemana, oleh siapa, nama ibunya ngapain. Sejak lahir, sejak masih merah. Jadi dia tidak disusui oleh ibunya. Tidak. Dia dirawat oleh neneknya. Nah, itu kronologi. Yang membesarkannya sampai usia sekira 12 tahunan, lulus SD itu, dia bersama neneknya. Bahijah ini ibunya. Dia tidak mengurus Muslik karena memilih untuk pergi ke Arab Saudi menjadi TKW. Tidak mengurus Muslik karena memilih jadi TKW. Ada yang terpenggal. Tidak mengurus Muslik karena tidak keluar air susunya. Tidak mengurus Muslik karena dia tidak siap menerima kehadiran seorang bayi. Lalu dia pergi ke luar negeri menjadi TKW. Sebetulnya pergi menjadi TKW itu bukan karena dia tidak sayang dengan Muslik, tetapi karena kesal terhadap suaminya. Gitu. Nah, itu sebabnya. Itu terhadap ayah Muslik ini. Jadi kepergian Bahijah ke luar negeri untuk menjadi TKW bukan alasan kenapa dia tidak mengurus Muslik. Iya. Kronologinya seperti itu. Jadi tadi jawabannya sepintas seperti benar, tetapi keliru. Yang harus ditegaskan adalah dia tidak mengurus Muslik karena benci terhadap suaminya yang tidak bertanggung jawab, lalu dia menitipkan bayinya itu kepada ibunya atau neneknya Muslik. Iya. Dia kemudian berangkat menjadi TKW. Betul. Tapi di sini karena kondisi ekonomi juga berarti. Karena Iya. kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Bahijah, ibu kandung Muslik, memutuskan untuk pergi ke Jazirah Timur Tengah. Iya. Jadi banyak faktornya. Selain faktor kemiskinan,
yang paling pribadi adalah dia kesal terhadap suaminya, terhadap ayah muslik ini. Ya Kenapa? sudah Suaminya kenapa? sebetulnya dibikin tersembunyi gitu, sebab kenapa suaminya tidak mau hidup satu rumah dengan Bahijah. Karena Dijadikan alasan tersembunyi oleh si pencerita, oleh Bahijah, sehingga pembaca tidak mengetahui. iya, oleh Tujuannya? oleh si penulis. Oleh si penulis. Tujuannya agar apa? Agar Jika tidak dijelaskan, maka pembaca akan kehilangan sambungan. ada, tapi itu dalam bentuk dugaan-dugaan gitu. Karena di sini juga melibatkan masyarakat, yang melibatkan tetangganya gitu, yang disinyalir pernikahan Bahijah dengan ayahnya muslik ini itu pernikahan yang terpaksa gitu. Bahijah yang diduga hamil duluan lah, kemudian ditinggal oleh ayahnya muslik gitu. Nah, sebab ditinggalnya ini ya karena satu dan lain hal gitu loh, karena alasan Satu dan lain hal itu tidak diketahui oleh pembaca. Misalnya yang jelas-jelas adalah suaminya Bahijah hanya menikahi hanya karena kasihan terhadap Bahijah yang kondisinya saat itu sudah hamil. Sudah hamil duluan. Tapi sebenarnya dia tidak mencintai Bahijah. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Itu perlu dijelaskan ya. Oh, dari mana? Daripada menceritakan kronologi tadi loncat-loncat nggak jelas, saya buatlah sebagaimana siapa saja belum pernah membacanya. Kronologinya begini gitu. Muslik sejak lahir dipelihara, diurus oleh neneknya. Ibunya pergi ke luar negeri karena kesal terhadap suaminya yang pergi begitu saja, dengan salah satu alasannya adalah karena suaminya itu kasihan kepada Bahijah yang dahulu ketika hamil muslik itu tidak diketahui siapa bapaknya. Bapaknya muslik yang bukan suaminya Bahijah itu pergi karena sebenarnya dia tidak mencintai Bahijah. Itu kan sudah jelas. Nah, mulai dari situlah konflik berawal. Setelah itu kemudian ada persoalan-persoalan yang lain. Di antaranya keterpenggalan emosi atau hubungan antara anak dengan seorang ibu disebabkan oleh kepergian ibunya itu ke luar negeri. Si anak merasa asing terhadap ibunya karena selama 12 tahun dia tidak pernah melihat wajah ibunya. Yang dia sebut ibu adalah neneknya. Maka ketika Bahijah pulang setelah mendapatkan banyak uang, mendapatkan suami baru, membawa anak dari hasil pernikahan suaminya terdahulu, muslik merasa terasing. Dia tidak mengenal Bahijah. Kenapa jadi saya yang paham isi cerita? Kan itu sudah dijelaskan. Maksud saya agar tidak menjelaskan enggak ini gitu loh. Tetap harus begitu. Tetap harus kronologis. Karena jika tidak begitu, pembaca tidak akan pernah bisa memahami. Anggaplah penonton ini adalah pembaca. Maka mereka harus diberikan paling tidak garis besarnya. Gini. Setelah itu baru beranjak kepada persoalan psikologi yang lain, persoalan yang hendak ditargetkan oleh penulis. Begitu. Jadi penonton adalah pembaca yang belum pernah melihat atau membaca naskah ini. Ya memang belum Itu yang harus dipahami.
tidak hanya mengerti antara 3 orang saja. Itu. Oke, silakan dilanjut. Sudah? Apa lagi yang dilanjut? Ya, barangkali penjelasan saya tadi masih ada yang kurang. Ya, sudah sih. Pada intinya dari judul ini kan Bahijah yang menceritakan tentang tokoh yang bernama Bahijah, tokoh perempuan yang bernama Bahijah. Itu. Nah, sekarang begini. Jika penjelasan tadi sudah cukup mewakili calon pembaca atau penonton, kenapa yang diambil judul Bahijah? Padahal sesungguhnya kalau saya melihat titik beratnya, si tokoh utama adalah Muslim yang mengalami tekanan atau situasi shock mental itu adalah Muslim. Iya, saya juga berpikir seperti itu. Apakah ini diganti saja? Ini kan awal mula judulnya itu kan Bahiyah. Bahiyah kemudian dari segi pelafalan itu kenapa tidak dibikin Bahijah? Karena Bahijah juga lebih sesuai lokal gitu, lebih lokal, di kampung juga gitu. Kemudian dengan kronologi yang alur yang seperti itu gitu. Kemudian maka saya revisi menjadi Bahijah. Nah, Bahijah tetapi di dalamnya itu lebih banyak menceritakan muslik gitu kan. Saya juga berpikiran seperti itu. Apakah ini saya ganti saja menjadi judul yang lain gitu? Bisa saja. Karena ini tidak melulu Bahijah gitu. Misalnya diganti judul menjadi Muslik Anak Bahijah. Bisa saja. Muslik Anak Bahijah. Iya bisa, Muslik Anak Bahijah. Sangat bisa, sangat mungkin. Karena di kemudian waktu Bahijah tetap pulang untuk menemui Muslik. Tetap pulang. Tetapi sebagai anaknya Bahijah, Muslik punya persoalan tersendiri. Muslik merasa terasing. Dia tidak mengenal ibunya. Lantas, setelah terjadi pertemuan antara Bahijah dengan Muslik, kemudian Muslik merasa terasing, apa yang dilakukan Bahijah dan Muslik? Bahijah tetap sih berusaha untuk mendekati Muslik gitu, sebisa mungkin ya pelan-pelan gitu, berusaha ngajak dia ngobrol, kemudian ngajak komunikasi, makan bareng gitu. Tetapi tetap saja Muslik merasa canggung gitu, apalagi dengan kehadiran saudara barunya, ayah barunya gitu kan. Sebegitu mudahnya atau sebegitu simpelnya Bahijah berpikir bahwa selama 12 tahun itu 12 tahun tidak bertemu akan dengan mudah bisa mendekati anaknya, anak pertamanya. Iya. Dan tidak ada komunikasi selama itu. Ada ngasih kabar, tapi kan masih kecil ya gitu. Jadi ngabarinnya ya ke Mak Jua, ke neneknya. 3 kali. Jadi saat itu belum ada handphone ya? Belum. Ngabarin pakai telepon tetangga. Jadi anaknya belum pernah ngobrol lewat telepon dengan ibunya. Belum. Kenapa? Padahal sangat mungkin. Misalnya janjian dulu besok mau ikut nelpon ke tetangganya, tolong Muslik dihadirkan, dibawa oleh Mak Jua untuk bisa ngobrol dengan ibunya yang jauh itu. Iya, itu tidak ada di penjelasannya sih gitu. Saya hanya menceritakan bahwa sampai Muslik menginjak remaja, Bahijah hanya memberi kabar 3 kali. Jadi pertama ketika sudah tidak di penampungan, kedua setelah 3 bulan bekerja, terakhir menjelang hari raya gitu. Jadi hari raya tahun. Nah, itu keberapa gitu kan pertanyaannya itu. Iya, gitu. Logika sederhananya begini. Kalau
setiap hari raya saja ada 2 12 hari kali. raya. Ada 12. 12 kali Setiap 2 tahun. 24. 24. Ya. Tapi memang Berarti ada Bahijanya 12 sengaja hari raya yang mungkin bisa digunakan untuk berkomunikasi. menelpon. Tuh. Tapi karena sudah kadung diurus oleh neneknya gitu tuh. Bahija berpikir gampang. Kemudian Nanti musliknya lagi. juga ya siapa sih gitu tuh, jadi ada yang mau nelpon ibumu gitu, bukan kita gitu, ibu saya. Jadi dianya sendiri tuh kayak yang gimana sih ya, kayak nggak mau nerima gitu. Diceritakan nggak di situ? Tidak. Nah ini Terus sih. artinya jika tidak ada penceritaan terhadap peristiwa itu, maka pembaca akan menarik sebuah kesimpulan bahwa Bahijah memang tega meninggalkan anaknya. Iya, tega melepas. Dia tidak punya niatan baik. Dan setelah 12 tahun dia terpikir untuk mendekati anaknya, itu bisa jadi sebuah pura-pura. Kan itu ada kan yang namanya manusia itu, meskipun dia tega meninggalkan anaknya ya, dengan segala macam alasan, karena kesel sama bapaknya lah, karena keadaan ekonomi yang sulit lah, kemudian tapi bagaimanapun yang namanya anak kan ya anak gitu tuh. Orang Bahijah tetap pengen diakui lah gitu sebagai ibu gitu kan. Ada ini best story enggak? Best story, true story bukan? Ya dikit-dikit ada. Kalau true story tetangga saya ada yang begitu anaknya lahir dia berangkat ke Arab, tapi dia tidak terputus. Bapaknya tidak bertanggung jawab. Ini tetangga sebelah di sini bawah, rumahnya kelihatan. Artinya lewat surat, saat itu tidak ada telepon, surat nyampe. Iya, itu. Dan dibacakan. Dari situ juga saya berusaha untuk membangun konflik di situ gitu. Di situ juga jalur permasalahannya gitu loh. Kalau misalnya Bahijah memberi kabar kepada Muslik, kemudian hanya agar dia diterima karena ini persoalannya adalah dengan bapaknya, misalnya dengan perekonomian juga gitu. Ya antara Bahijah dengan Muslik tidak ada masalah dong gitu. Yang jadi masalah kan Bahijah. Iya. Yang bermasalah itu Bahijah, bukan Muslik. Muslik itu menerima akibat mendapat situasi yang tidak mengenakan atas apa yang dilakukan oleh Bahijah. Iya, atas kepergian Bahijah gitu kan. Tapi ketika Bahijahnya mengabari Muslik, berarti kan artinya hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa harus bersih tegang dengan Muslik? Bukan bersih tegang, tetapi membangun konflik antara ibu dan anak yang berjarak inilah gitu. Saya mencoba untuk membuat seorang ibu yang kerap, yang sering mengabari anaknya saja, yang sering menelpon, sementara si anak itu tidak pernah ketemu dengan ibunya secara langsung. Itu masalah. Sih. Itu juga sudah masalah. Apalagi berpikir nanti setelah sekian tahun, ketika ketemu baru melakukan pendekatan. Yang setiap misalnya sebulan sekali atau sebulan sekali mengontak atau nelpon anaknya saja, dia merasa asing. Karena apa? Dalam kesehariannya dia tidak pernah menjumpai orang itu. Iya, ini kan karena sudah terlanjur udah kadung asing gitu loh. Dia sudah meninggalkan anaknya dari bayi, kemudian hanya menelpon beberapa kali, toh sudah diurus juga sama ibunya gitu. Jadi Bahijah juga mikirnya ya wis lah gitu. Wis lah. Ada ibu yang kayak gitu. Jadi ini ya ada. Ini sebenarnya bukan semata-mata omongan orang-orang ya, tapi memang Bahijanya juga demikian di sini kan. Iya, Bahijanya kan pertama dia sama hamil Muslik ini kan bapaknya siapa kan? Pertama itu. Nah, kemudian dikawin oleh laki-laki yang orang-orang sebut sebagai ayahnya Muslik dalam tanda petik, padahal itu bukan, ya kan? Nah, kemudian laki-laki ini pergi
Kenapa meninggalkan. laki-laki itu pergi Iya. dengan meninggalkan foto tadi tuh? Foto ada Iya. tulisannya Bapak sayang kepadamu nak. Iya. Maksudnya dia apa kayak Iya, gitu? itu sih orang tua yang ya sayang aja sama anaknya, tapi misalnya Meskipun bukan orang meskipun bukan orang tuanya gitu. Kemudian misalnya Majwa juga kenapa nggak pernah mau bercerita soal orang tuanya Muslik, karena pasti itu juga akan menyakiti hati dia gitu loh, menyakiti hati Musliknya gitu tuh. pikirnya begitu. Gitu mikirnya. Ini rumit sekali. Persoalan rumit jangan disimpelkan. Maka ambil salah satunya saja. Karena satu akar konflik saja sudah berat. Misalnya dengan Mbah Hijah tidak baik, Muslik bapaknya jelas pun misalnya, tapi kemudian Mbah Hijah berangkat menjadi TKW, itu masalah besar. Itu nanti jadi cepat panjang lagi pembahasannya. Bukan panjang lagi, cukup satu, tidak berbelit-belit, tidak memunculkan banyak konflik. Jadi Karena jika konflik-konflik itu tidak diselesaikan, kalau mau memunculkan banyak konflik, banyak sebab, maka harus diselesaikan seluruhnya. Kecuali masalah-masalah yang tidak perlu dibahas terlalu jauh. maksudnya diselesaikan gimana? Iya, kan ini akar masalahnya. Kan gini, aku cerita dari awal dulu aja deh. Nah, ini kesalahan. Kalau mau cerita dari awal, jangan di tengah, dari Ya, awal. maksudnya gini, ini kan alur flashback mundur gitu kan ini tuh. Kemudian Ini persoalan logika. Persoalan logika memunculkan konflik. Orang yang tidak punya masalah saja tidak bertemu seminggu, masalah. Yang tidak punya persoalan saja tidak bertemu 1 minggu, masalah muncul. Apalagi kemudian selama 12 tahun nggak selama pernah 12 ketemu, tahun nggak lah pernah masalahnya, kontak. inilah itulah, tetapi kemudian diambil simpelnya, nanti gampang melakukan pendekatan. Ya itu dia pulang tuh, Mbah Hijah pulang ke tanah air, ya pulang mau kemana? Setelah sudah habis kontraknya, ya pasti ke rumah Majwa dong Itu gitu. ya nggak tahu malu namanya kalau kayak gitu. Nah tapi selama dia di sana juga gitu kan, Mbah Hijah ngasih uang untuk ngebangun rumah. Kan konfliknya terjadi, satu, Mbah Hijah bertengkar dengan bapaknya Muslik, kemudian 2 karena kemelaratan itu. Kemudian Mbah Hijah jadi bulan-bulanan tuh oleh masyarakat desa itu tuh, kampung itu tuh, karena dia sebagai kembang desa yang hamil duluan lah. Kemudian disukai sama bapak-bapak di situ lah gitu kan. Di sebagai janda gatel apalah gitu, dia kan dendam tuh karena disebut seperti itu tuh gitu kan, kesel. Dia ke luar negeri juga nggak semata-mata sebagai pelarian untuk nyari duit aja gitu loh, jadi juga sekaligus untuk nanti ketika dia pulang ya menyumpal semua mulut-mulut orang yang menghina dia gitu loh. Maksud Mbah Hijah sih begitu. Misalnya dia oke, risikonya dia tahu gitu, karena selama 12 tahun dia tidak menghubungi Muslik, tidak, bahkan nggak nelpon atau apa. Kalaupun nelpon yang mengabari 3 kali itu, misalnya nelpon pun, karena saya juga tidak menjelaskan di situ, misalnya Muslik diajak oleh Majwa pun ketika dia masih kecil, ya Muslik pasti lupa gitu tuh. Cuma ketika pas datang itu kan blabruk gitu loh, langsung datang rombongan Mbah Hijah sama anaknya sama suami barunya. Muslik mendapati kenyataan seperti itu, ya dia shock gitu, Muslik shock. Tapi Mbah Hijah juga menyadari bahwa tidak mudah juga untuk mendekati anaknya gitu. Maka dia tetap nggak pergi gitu, dia tetap mendekati gitu, meskipun Muslik menolak, nggak mau gitu, tapi tetap Mbah Hijahnya berusaha. Kemudian yang hendak dituju dari cerita ini, Iya, kalau di ending sih saya hanya jika misalnya dikatakan sebagai permenungan ya
entahlah gitu, tapi yang jelas Muslik, si anak yang masih remaja ini, masih kecil ini gitu, dia sudah mengalami peristiwa yang belum dialami oleh teman-teman sebayanya gitu belum loh. tentu. Dia Belum tentu. iya sih belum Bagaimana tentu. dengan yang di rumah singgah? Bagaimana yang di panti asuhan? Mereka lebih parah lagi. Iya itu kan jelas-jelas ditinggal sama. Loh, kok jelas? Jangan bilang jelas. Ini kan bilang perbandingan. Belum tentu dialami oleh Ya ini teman-teman sebayanya. iya kampung. di kampung, bukan Yang tidak dialami teman-teman di kampungnya. Iya di Kan kampung. jelas. Dan sebaya. Kalau sebayanya banyak di wilayah lain tuh yang tidak punya orang tua, yang yatim piano banyak. Iya gitu. Iya, tapi apa? Kalau mau kajian psikologis, apa yang dirasakan oleh anak usia 12 tahun? Apa yang dipikirkan oleh anak seusia itu? Ya dia nggak dapat kasih sayang dari orang. Apa yang dipikirkan? Dia tidak mendapat kasih sayang, itu kejadiannya. Peristiwanya. Yang terpikir, yang membekas di dalam batinnya apa? Ya. Jika Anda mengalami hal itu, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan? Yang pertama kali muncul adalah apa? Marah. Kesel. Marah dulu. Itu yang terjadi. Iya marah. Ya Marah. Kemudian kalau memang si anak ini cerdas, maka dia akan mengajukan beberapa pertanyaan penting. dia nggak cerdas. Makanya Dia nggak memilih bertanya. ngelamun. Dia memilih merenung di balik. Merenung apa ngelamun? Iya di belakang rumah sambil melihat angkasa gitu kan. Berbicara sendiri, menatap langit. Dia hingga laut. diposisikan tidak cerdas. Kok tega penulisnya? Kalau tidak cerdas, itu biasa atau bodoh? Gimana ya? Jadi Ya, ini karakternya yang harus ditegaskan, Gini. harus dijelaskan. ketika anak seusia Muslik mengalami hal seperti itu, kadang dia pengen cerita juga, mau cerita ke siapa gitu loh. Jadi dia, apalagi cowok, pasti dia cuma mendem sendiri gitu loh, memikirkannya gitu, entah mau dapat jalan keluar atau enggak gitu tuh. Kok misalnya kok uripe kita mungkinin temen gitu, kok kenapa ibu saya meninggalkan saya, bapak saya meninggalkan saya, sementara saya tinggal sama nenek saya gitu. Itu yang saya maksud. Salah saya apa Itu yang gitu. saya maksud. Kenapa di tulisan itu tidak ada? Ya ini dalam pikiran Musliknya gitu loh. Iya, di dalam belakang. pikiran muslimnya apa? Ya di ending, Ada. Nggak ada, belum ending, tertulis. di ending, tapi tidak dijelaskan seperti itu. Dia menyendiri gitu, ngelamun gitunya tuh. Itu kan yang ditonton orang, bukan yang apa yang dirasakan dan dipikirkan muslim. Yang dilihat orang. Nggak di- Orang-orang yang insecure pun gitu loh. Dia punya dunianya sendiri, dia bikin ceritanya sendiri. Ya itu yang tidak Kenapa tertuliskan. perempuan yang harus aku sebut ibu itu datang seolah dia setiap harinya berada di dekatku. Apa dia pikir selama 12 tahun hidupku? Ini yang dipikirkan muslim. Iya itu di terakhir Ini yang tuh. dirasakan Tapi itu kan muslim. tersirat ya gitu. Nggak bisa tersirat Aku kalau tidak kayak gitu. menjelaskan itu, Kalau tidak misalnya berdasarkan rumput liar mesti berbicara sendiri, Jadi- itu edan. Itu gila. Muslim anu. Tidak Soalnya itu didetailkan. cukup untuk menjadikan akhir sebuah cerita misalnya. Itu gila. Tapi misalnya karena musik juga punya pikiran sebodoh apapun kecuali idiot mungkin ya.
dia pasti akan punya pertanyaan, akan banyak pertanyaan dan kekesalan. Jadi misalnya si Bahijah memeluk Muslik, Muslik menangis, meronta-ronta, ingin dilepas. Bukan dia tidak ingin punya ibu, Dia kesel. tetapi dia protes, gitu loh. Kenapa baru sekarang ingat aku? Jadi itu bingung. Kalau itu dijelaskan, saya kesannya Makanya kayak jangan menjelaskan. ya, terus diapakan? Bikinlah dunia Muslik. Jangan seluruhnya tentang orang lain. Gimana sih? Kecuali kalau Muslik sebagai figuran. Muslik yang ngomong. Muslik yang mikir, yang ngomong, yang cerita. Jangan narasi gitu maksudnya. Jadi si pencerita jangan pengen serba tahu, jangan pengen serba Ya karena menguasai karena persoalan. dari awal kan ngambil Berikan porsinya kepada tokoh-tokoh yang hendak ditonjolkan. Artinya, coba penulis memposisikan dia sebagai anak kecil. Akan seperti apa jadi? Jangan sebagaimana orang dewasa. Ini kan persoalan sudut pandang. Iya, karena dari awal juga ngambil sudut pandang orang ketiga. Artinya si anak kecil ini dipinggirkan, ditiadakan, atau dia tidak dianggap penting. Bahijah yang jadi fokus. Tetapi sebagai penulis harus ada pertanggungjawaban terhadap psikologi Muslim. Muslim tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia harus membangun argumentasi terhadap apa yang dilakukan oleh Bahijah. Mestinya ibu tidak begitu. Jika benar apa yang dikatakan orang-orang, bahwa aku anak haram, bahwa aku anak jadah. Nah, ini humanisme muncul di situ. Jika benar apa yang dikatakan orang-orang, bahwa aku anak haram, bahwa aku anak jadah, haruskah ibu mengambil langkah pergi meninggalkanku sejak aku dilahirkan? Bukankah ibu sendiri yang melakukan perbuatan itu sehingga melahirkan aku? Kenapa aku yang harus menerima akibatnya? Disitulah ada dunia Muslim. Dia membangun argumentasi, membangun pikiran-pikiran sebagaimana yang dipikirkan oleh orang-orang di luar cerita. Disitulah yang dimaksud dengan pembelaan. Atau kalau dalam porsi tokoh ya ada keberimbangan di situ. Misalnya itu yang saya sarankan. Karena kalau musik begitu saja diabaikan, dia cenderung minggir aja. Sementara Bahijah sendiri nggak selesai. Dia bukan psikolog, dia bukan ahli mengurus anak juga, gitu loh. Artinya apa? Kalau dia sebagai ahli psikologi, pembaca tanpa harus diyakinkan, mereka berharap bahwa dengan keahliannya sebagai psikolog, dia bisa mengatasi kesenjangan, jarak, atau keterputusan hubungan emosional antara seorang ibu dan anaknya.
Ini kan tidak selesai semua. Bahijah dengan muslik tidak tuntas. Kalaupun tidak tuntas, argumentasi bahijah seperti apa, argumentasi muslik seperti apa? Tentu yang dimaksud dengan argumentasi itu berdasarkan usia masing-masing. Aku tahu kata emak itu ibuku. Seorang anak itu selalu memperhatikan orang lain. Misalnya dia ibu saya, dia memperhatikan wajahnya mirip nggak dengan aku. Jangan lupa, dia mirip dengan aku, matanya mirip aku. Mungkin itu salah satu alasan aku harus memanggilnya ibu. Tetapi yang hendak aku tanyakan, kenapa ibu melakukan itu dan aku yang harus menanggung? Anak kecil itu nggak butuh uang. Jadi ketika orang tuanya pergi mencari duit dan dia diurus oleh neneknya, ya kasih sayang neneknya yang memberikan. Uang itu abstrak. Kasih sayang itu tidak terlihat, tapi ada buktinya. Terasa kasih sayang itu. Punya uang banyak nggak terasa. Terasa ngabisin. Enggak. Bagi yang suka shopping sih iya. Masuklah pada habis kalau shopping. Masuklah pada ruang humanisme. Masuk pada cara berpikir anak usia 12 tahun. Karena sampai 12 tahun itu dia menumpuk. Iya, itu juga kan persoalan. Jangan kemudian di akhir cerita dibikin gila. Bukan dibikin manggung. Iya, sama saja. Seolah bahwa itu peristiwa saat itu saja. Dia kan sejak kecil loh, dia mengalami pembulian itu. Jangan salah. Iya, nggak mengalami pembulian sih. Mengalami persekusi loh dia. Loh, dikiranya selama 12 tahun itu nggak banyak cerita yang dia alami, sehingga kemudian ketika ibunya, perempuan yang disebut sebagai ibunya itu datang, dia tidak dendam. Jangan dikira. Ini yang lebih mendasar daripada mengumpulkan sekian cara agar bahijah bisa mendekati anak. Nggak penting itu. Iya, muslik ya. Karena bahijah juga nggak sekolah kan? Sekolah. Sampai mana? Lulus SD. Sampai mana? Lulus SD disebut sekolah. Mohon maaf. Enggak. Kalau lulus SD disebut sekolah, ijazah. Berat. Enggak lah, ijazah SMP lah ya. SMP, TKW mah SMP dong. Ya. Kalau zaman berapa tahun berapa? Bagaimana cara berpikir seorang yang lulus SMP dengan pergaulan yang seperti itu? Apakah kemudian dia akan berpikir, ini tips cara atau kiat-kiat mendekati anak yang sudah lama ditinggalkan? Nggak ada itu. Justru naluri seorang anak itu, yang saya maksud tadi, yang saya jelaskan tadi, itu jauh lebih mendasar. Pembaca itu akan memilih siapa tokoh yang harus mereka bela. Kalau musiknya dibikin gila, ini yang mau dibela siapa? Gak ada. Iya, nggak ada yang dibela karena ini juga kan berbeda. Ini juga alurnya kan berbeda. Tapi dalam ini ada antagonis, ada protagonis. Dalam setiap cerita selalu saja ada begitu. Kita sering membaca karya sastra, sering membaca cerpen, dan kita tanpa sadar membela salah satu. Ya enggak? Misalnya kemarin membaca cerpennya Raudal itu kan. Siapa itu? Bilal Jawad. Siapa yang dibela? Bilal Jawad. Nah, itu kan terlepas dari benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh Bilal Jawad. Nah, sekarang ini siapa yang mau dibela? Bahijah apa? Majwa yang dibela. Karena
karena dia yang ngurus Ini muslik dari masalah. kecil. Kalau yang disebut dibela itu dia punya susunan cerita yang bisa dipahami oleh pembaca, maka lahirlah pembelaan. Nah ini yang paling mungkin dibela adalah muslik, tapi muslik disedikitkan perannya. Pembaca jadi bingung. Jelas tidak Iya, mungkin karena membela Bahijah. Musliknya tuh hanya simbol-simbol gitu loh, cuma Muslik itu bukan simbol, dia konkret. Gak bisa yang konkret kok disimbolkan itu loh. Kalau Najwa disimbolkan nggak apa-apa. Muslik kok disimbolkan, dia tokoh utamanya. iya, tokoh utamanya Bahijah. Coba judul. Tapi yang mengalami Dalamnya- konflik batin Muslik. itu adalah muslik. Iya. Bagaimana Bahijah disebut dikatakan mengalami konflik batin? Dia pulang-pulang bawa suami, bawa anak baru. Ya, itu kan konflik, Enak sekali bukan konflik mereka. batin, konflik Loh, kalau bukan batin apa namanya? Hah? konflik bukan sosial ya. Lah, sosial kan apa udah nggak ada urusan dengan Nggak ada, batin. nggak. Ya ada. Nah, terus apa? Itu kan berpengaruh terhadap pikiran dan perasaannya, kejiwaannya, sehingga dia mengambil keputusan untuk berangkat ke luar negeri. Iya, karena semula kan Maka berangkat dari Bahijah yang saran saya dilecehkan. tadi, muslik ditempatkan secara pantas, diberikan ruang, jangan dibikin gila. Dibikin mangmung. Mangmung tuh apa sih? Oyod kenang oyod mingmang dolanan ning anu bae sih. Dikiranya Di kebun. itu kan akhirnya penulis nggak simplifikatif, seolah musik habis bertemu dengan setan kemudian dia shock. Iya sih, Dia iya, menumpuk betul, persoalan betul, sejak seperti kecil itu. kok. Persekusi yang dia alami Karena- sejak kecil itu Tidak. dikemanakan? Iya, nggak ada bekasnya. Keren banget. Karena mengingat Anak jadah, anak haram, misalnya disebut begitu oleh anak tetangganya, oleh teman sekolahnya. kalau teman-temannya sih baik Kata semua. siapa? Dari 40 siswa dari dalam satu kelas baik semua? Tidak mungkin. Nggak ada itu. Oh, Impossible. apakah di sini ada yang dibully? Enggak, kita semuanya mengalami persekusi kok. Sedikit maupun banyak gitu loh. Dan misalnya dengan menyebut nama bapaknya, menyebut nama ibunya, itu sudah sebuah ketersinggungan. Iya. Apalagi kemudian dengan statusnya yang tidak jelas. Itu loh. Nah, Itu ada sih penjelasan itu kasakusuk ya cuma tetangga, kasakusuk, tapi kasakusuk efeknya tetangga. atau apa yang dirasakan oleh muslim itu kan nggak ada. Enggak dijelaskan. Iya enggak. Musiknya memang sedikit gitu. Misalnya kalau agak kesulitan untuk membangun argumentasi muslik seorang diri, sering ada dialog antara muslik dengan Mak Jua di situ. Mak, siapa iya. sih yang- Itu yang tuh tidak sering pernah itu diceritakan sudah saya cut siapa? duluan gitu, karena sudah saya cut duluan. Jika ada pertanyaan semacam itu nggak dijawab gitu sama Majuannya. Majuan memilih no comment. Berkali-kali tanya, kok no comment, tanya tentang ibunya Hanya kok, 12 kecuali tahun. kalau tanya tentang bapaknya. Baik. Kalau tanya tentang bapaknya, Mak Jua tidak bisa dipersalahkan. Tapi kalau tanya tentang ibunya dia nggak jawab, Mak Jua ikut bersalah. Ikut menjauhkan. Gimana sih? Tambah edan baik. Jadi gimana saudara? Ya, aku paham. Saya nggak baca lagi loh masalahnya. Ya, karena di awal yang Bahiyah itu kan konfliknya masih flat ya. Waktu Bahiyah itu masih flat, masih belum greget. Nah, kemudian setelah dibahas itu ditekankan lagi ke Bahijahnya, mengganti nama Bahiyah menjadi Bahijah, ditekankan lagi konfliknya gitu kan. Bahijah kenapa memilih pergi ke itu? Nah, saya fokus ke sana gitu kan. Nah, sehingga porsi musliknya ya berkurang hanya 1% dari 99 ya gitu. Jadi kalau saya sebagai Jadi pembaca, tolong tunjukkan siapa yang saya bela. Saya aja yang dibela. Penulisnya aja yang dibela. Kacau. Harus dibela gimana? Tidak ada yang membela saya soalnya di sini.
Nggak ada, Jadi nggak guru perlu pembela. madrasah, guru madrasah. Nggak perlu pembela itu. Aduh, maaf ya muslik. Atau misalnya hadirkan tokoh figuran lain yang biasa diajak ngobrol, diajak surga. Nggak ada, semennya sih. nggak ada. Jadi Oh, cuma sebutan nama aja kalau itu. Jadi muslik nggak pernah cerita ke Ya siapapun. misalnya ada 1 atau 2 adegan dialog antara Muslik dengan Mak Jua dan itu sangat mendasar. Ya itu yang Ya, ada sih. misalnya pertanyaannya apa kemudian dijawab oleh Mak Jua dengan bijak. Ya itu saya belum bijak. Itu sangat mungkin. Mak, ibuku tuh Kemana sih? bukan kemana? Mak, Kenapa sih? kenapa ada ibu yang lain? Bukankah Mak adalah ibuku? Wah itu pinter banget musliknya ya. Jadi saya juga Kenapa sebetulnya teman-temanku bilang bahwa aku anak jadah, anak haram? Bukankah aku bersama emak? Apakah emak bukan ibu? Iya, itu pertanyaan tingkat tinggi ya itu. Loh iya anak, dong. Anak Artinya cerdas maksudnya yang itu untuk kan. memunculkan pembelaan dari pembaca itu begitu caranya. Tuh. Jadi itu sudah banget musliknya tuh majleb gitu. Nanyain ya Majwa juga dia akan bingung jawabnya. Ya orang mau ini tul ngode kan ada tuh kode itu ada. pengen apa tuh ada kodenya tul gitu kan. Tombol kali. Oke. Adalah 1 atau 2 dialog antara Muslik dengan Mak Jua soal yang dialami oleh Muslik selama ibunya tidak ada. Iyalah, Apalagi muslik ibunya yang ada, makin diomongin. iya, yang solilokui. Iya, jadi akhirnya tuh sayanya berpikir setelah Bahijah jadi topik gosip di kampungnya gitu, yang semula keadaannya begini menjadi berbalik seperti ini gitu, dia jadi mapan gitu kan, jadi pede, jadi percaya diri gitu. Kan bagi Bahijah itu. Iya, itu maksudnya saya fokus ke sana gitu, Iya, fokus tidak ke bagi Muslik. Bahijah. Musliknya kan Muslik yang terpuruk iya. dan yang dibela oleh pembaca tuh yang terpuruk. Bukan yang tiba-tiba menjadi kaya. Karena apa? Motivasi Bahijah sendiri sudah tidak murni. Iya sih. Mengejar harta, meninggalkan anak. Dan Dapat dapat suami. suami dan Nah, itu anak pula masalah. gitu, dapat suami dan anak Jadi pula. bagaimana dan pembaca mau Kenapa membela? mau tinggal di Indonesia Iya. suaminya? Kenapa sih nggak tinggal di Arab aja kan, jadi gitu. Berarti kan Arab miskin. Kemaki ya Arab. Iya, Arab miskin namanya. Iya, Arab- pakai kredit Kalau- card Kalau Arab kaya kan bukan debit. perempuannya yang dibawa, bukan dia yang dibawa oleh perempuan. Iya. Ya entah misalnya si Abdullahnya ini sopir di sananya atau apa gitu, Arab. Ya yang penting Arab judulnya konon kah. Gitu. Dudu majikannya Dudu yang busapa gitu. Ya bu siapa yang dijelaskan di situ dong. Pedagang ikan. Nggak muat di sininya. Ya sopir yang faktor. juragannya sama. Iya. Sopir di tempat yang sama. Pak, dia pegawai dengan juragan yang sama. Kemudian mereka anu Ya, Pindah. ya PR lah, Bisa. PR banget. PR banget buat beta. Tuh. Jangan ikut-ikutan kejam terhadap Muslim. Karena fokus ke Bahijah ini. Itu tidak beradab nantinya. Musliknya digawe edan. Jadi pembaca mau Jadi mau Ngelamun iya, di belakang rumah. Iya, gitu. nggak bisa. Saya sebagai pembaca Karena sih berpikir bagaimana Komplain. cara memulai, kemudian mengakhirinya juga ya, saya sebagai pembaca juga, komplain. endingnya juga gimana ya. Tapi saya juga tidak berusaha untuk ya entahlah ini misalnya digantung atau tapi ya begitu. Menggantung boleh, tetapi bukan berarti tidak jelas. Menggantung itu bukan tidak jelas loh. Menggantung itu sampai kata terakhir pembaca sudah bisa merangkum. Dan kalau mau dilanjutkan sesuai selera silakan. Tetapi kalau ini kan sudah dimatikan jadi edan misalnya. Iya, mati bukan sebenarnya.
tapi memang karakternya dimatikan. Si musliknya memang nggak muncul. Tuh, ada lagi? Baik. Kalau PR tidak ada bisa kita sudahi. PR-nya banyak. banyak. Terima kasih. Bongkar lagi. Ya, baik teman-teman di seluruh tanah air. Demikian perbincangan kami tentang cerpen Mbah Hijah yang ternyata harus dipermak, dibongkar lagi agar menjadi karya yang bisa dibaca dengan enak. Mohon maaf jika perbincangan ini tidak memuaskan Anda semua. Insya Allah kita akan berjumpa di Ngopi Rabu Malam ke 132 dengan pengadilan teks dan judul cerpen yang berbeda. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.